Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat dan kebaikan-Mu yang memberikan bagi kami satu lagi kesempatan untuk dapat mendengarkan firman Tuhan. Karena itu kami pun memohon pertolongan-Mu. Kiranya Engkau berkenan menguasai dan mengendalikan setiap hati dan pikiran kami yang hadir di sini. Sehingga dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus, kami dapat menerima dengan baik dan dapat memahami dengan baik firman Tuhan. Di dalam Kristus Yesus, kami pun telah memohon. Amin. Horas madihita sude. Shalom. Selamat Advent bagi kita semuanya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, nas khotbah untuk hari ini, Minggu Advent yang kedua, tertulis dalam kitab Zakaria pasal 9, dimulai dari ayat 9 hingga ayat 10. Buku ni panuri rang Zakaria bidusia, mamuka sian ayat sia, sahat tu ayat 10, tapai hutihu ma dirohata, songonomma didok. Maria ia situtu maho ale borusion, marolopolo maho ale boru Jerusalem. Idama naro marajam tumapoto, partigo ribana jala si parmonang, naserep dorohana jala marsi hudul di halode, dohot di anak ni halode inaina. Jala au maniapon akahureta ni si Efraim, dohot akahoda sian Jerusalem. Siap dohot sior Tuhan musuon. Dungi barita honon nama hadameon tu aka bangso parbegu. Jala masuk tu gonggoman na sian laut tu laut. Jala sian batang aek Eprat. Sahat rodi aka ujung ni tanoon. Bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion. Bersorak-soraklah hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, secara khusus kepada rombongan Wisma Kasih Sejati yang bersama-sama hadir beribadah di gereja HKBP Metro ini, terima kasih untuk kehadirannya. Kiranya Tuhan memberkati persekutuan dan ibadah kita hari ini, khususnya bagi adik-adik yang telah mengumandangkan pujian yang sangat indah. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita telah memasuki Minggu Advent yang kedua. Kembali saya mengingatkan kepada kita bahwa Advent itu berasal dari bahasa Latin kata Adventus yang artinya kedatangan. Lalu ketika gereja memasuki minggu-minggu Advent, maka minggu ini mengingatkan kembali kepada kita tentang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya.
Kalau kedatangannya yang pertama, yaitu kelahirannya di Bethlehem yang sering kita rayakan sebagai perayaan Natal, itu sudah terjadi. Lalu hari ini, saat ini dan seterusnya kita sedang menanti-nantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, yang sering kita pahami, yang sering disebut sebagai hari kiamat. Maka ketika Tuhan datang pada waktu yang kedua kalinya, sama seperti yang ditetapkan sebagai topik minggu hari ini, maka ia datang sebagai Raja yang adil dan jaya. Tuhan akan datang sebagai Raja yang adil dan jaya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam masa-masa penantian, proses menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kalinya itu, yang tidak seorang pun di antara kita yang tahu. Molo diturpuk jamita na minggu nasalpo, Markus pasal 12 katakan, tidak ada yang tahu kecuali Bapa. Maka dalam proses ini tentu banyak hal boleh terjadi. Seperti pepatah mengatakan, menunggu adalah pekerjaan yang membosankan. Menunggu adalah pekerjaan yang sulit. Kadang-kadang ya, kalau kita membayangkan kepada diri kita, menunggu seseorang yang mungkin kedatangannya sejam atau 2 jam berikutnya, itu sudah sangat membuat hati kita gelisah. Busisa udangi, hiji jedonai ngamat tahun, dang marnaro. Lalap puas pais, mondar mandir. Padahal 5 menit kemudian dia akan datang. Hal itu akan membuat hati kita gelisah. Lalu bagaimana ketika kita menunggu kedatangan Tuhan yang memang waktunya belum tahu, harinya belum tahu, tapi itu pasti akan terjadi. Maka hal ini pun akan menyebabkan dan mengakibatkan banyak hal yang terjadi. Demikianlah perasaan umat Israel dalam konteks firman Tuhan hari ini. Umat Israel sedang berada dalam pembuangan. Jadi sekali lagi saya ambil pepatah bahasa Indonesia yang mengatakan, sudahlah jatuh ditimpa tangga. Itu biasanya disampaikan kepada seseorang yang sedang menghadapi persoalan yang bertubi-tubi. Apakah umat Israel pada saat itu mengalami persoalan yang bertubi-tubi? Betul. Karena mereka sedang berada dalam situasi pembuangan. Namanya juga terbuang. Statusnya budak, makan terancam, bekerja siang dan malam, tidak punya status sosial yang baik. Tentu hal ini menyebabkan mereka kehilangan harapan. Sehingga mereka mengatakan, benarkah Tuhan itu ada? Apakah betul Tuhan itu akan datang menyelamatkan kita? Apakah Tuhan itu akan menolong kita dalam kelemahan ini, dalam status yang menjadi budak ini, dalam kehidupan yang mengalami penderitaan yang tidak ada henti-hentinya? Bayangkan 70 tahun diperbudak oleh Babel dan Mesir. Itu sangat menyakitkan bagi mereka. Songoni donak kita aka amang inang. Dalam situasi menunggu dan menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya ini, banyak hal yang sedang terjadi. Apakah saudara pernah kehilangan harapan seperti yang dirasakan oleh umat Israel di sini? Pasti. Apakah saudara juga pernah mengatakan bahwa Tuhan itu tidak adil? Karena terus-menerus merasakan kesakitan dan pergumulan. Itu pasti. Aha nama baik kita gelisah di partikianon aka amang inang. Apakah yang membuat saudara gelisah dalam situasi kehidupan yang sekarang ini? Mungkin adong dohamu na toras, naung pangulihon anak komu, alay dang marnaroro penapinarsita ni roham, adigam maropa hupuku. Boha amang inang magodo harapanmu. Mungkin narong do di sonong marumah tangga, alay saya lalap tarpaima adigam mau Tuhan. Maday holong ni roha songon na niday ni dongakku
maranak nang merburu gabi di parnguluanon. Buah aka amang inang, apakah saudara kehilangan harapan? Mungkin di antara naposo bulung dan remaja yang sedang menantikan jodoh. Remaja enggak ya? Belum saatnya ya. Naposo lah ya. Naposo yang udah matang dan siap ya. Siap, mantap dan mapan ya. Menantikan jodoh. Dia merasa aku kan mapan. Mantap. Matang secara ekonomi. Paras enggak jelek-jelek amat. Tapi kok iya enggak laku-laku. Kan mungkin. Apakah saudara kehilangan harapan? Mungkin di antara saudara juga. Naposo bulung yang sampai bertahun-tahun. Berminggu-minggu, berbulan-bulan menanti-nantikan pekerjaan yang mampan. Apakah saudara juga kehilangan harapan? Mungkin juga di antara kita yang hadir di sini yang terus-menerus merasakan pergumulan, sakit, gak sembuh-sembuh, sudahlah ekonomi berantakan, pendapatan gak jelas, sumber pemasukan juga gak jelas. Apakah saudara juga kehilangan harapan? Maka hari ini Bapak Ibu jemaat yang terkasih, ketika umat Israel telah merasakan pahitnya kehidupan, kehilangan harapan, merasa bahwa Allah itu telah jauh, merasa bahwa Allah itu tidak akan menolong umat itu lagi, termasuk jemaat yang hari ini sedang menghadapi pergumulan. Firman ini katakan, bersukacitalah. Firman ini katakan, bersorak-sorailah. Marsurak-surak mahamu. Mungkin doinang marsurak-surak molo marsa pikiraku. Mungkin doinang marlasni roha molo adong nasolot di bagasan ate-ate. Mungkin doinang marlasni roha molo parngoluonope nungaborat. Mungkin. Karena apa? Dia yang datang itu, dia adalah Allah yang adil. Dia yang datang itu, dia adalah Allah yang membawa sukacita dan damai yang sesungguhnya. Maka saudara-saudara, ketika saudara pernah mengalami harapan yang sudah menipis, harapan yang mungkin sudah semakin jauh, sehingga tidak pernah lagi mengharapkan pertolongan Tuhan. Hari ini bangkitkan kembali semangat hidupmu, bangkitkan kembali harapanmu, bahwa dia yang datang itu, dia adalah Allah yang adil. Dia yang datang itu, dia adalah Allah yang membawa damai dan sukacita yang sesungguhnya. Jadi kalau saudara merasakan sakit karena mungkin merasakan diperlakukan tidak adil, ingat, suatu ketika Allah akan mengadili, memberikan keadilan atas dirimu. Marsurak-surak ma molohacit pakilala ammun waing, maniak pakilala ammun waing, borat sitaonommun waing, marsurak-surak ma. Karena apa? Dia yang datang itu adalah Allah yang adil dan sumber damai yang sesungguhnya. Maka Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, tulang yang sempat kering itu, semangat yang pernah patah itu, dan gairah hidup yang sempat meredup dan melemah itu, hari ini bangkitlah, tumbuhkan kembali harapanmu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Mari belajar bersama-sama dari Naskotbah hari ini. Bagaimanakah cara kita supaya kita hidup sebagai orang Kristen, sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, yang terus-menerus menaruh harapannya kepada Tuhan. Seperti yang dikumandangkan oleh remaja Naposo Bulung tadi, bahwa Allah itu menyediakan masa depan yang indah. Amin. Maka yang pertama yang perlu untuk kita lakukan adalah untuk kita renungkan di Minggu Advent yang kedua ini, Mesias yang datang itu, dia adalah Raja yang adil. Ini yang pertama, adil. Jadi
mengapa kita harus menantikan Tuhan? Mengapa kita harus bersiap, mempersiapkan hati dan diri untuk menanti-nantikan kedatangan Tuhan? Yang pertama, karena Tuhan yang datang itu, Mesias yang hadir itu, dia adalah Raja yang adil. Mesias yang menegakkan keadilan. Dan songon keadilan ni portibion. Na mokmok lam dipamokmok, na botang lam dipabotang, alai nagale dang diperdulihon. Bukan seperti itu. Dia betul-betul Mesias yang menegakkan keadilan. Dia adalah Raja yang membela orang yang miskin dan lemah. Molos yakui homak katain wae ngalapugos. Kalau banyak orang yang tidak mempercayai perkataanmu karena ekonomimu lemah dan ekonomimu miskin, ingatlah Raja yang datang itu, dia adalah Allah yang membela orang lemah dan miskin. Marlasni rohama bersukacitalah marsurak-surak ma unang mengapir roham merdidahalak na menganggap dirimu lemah, yang menganggap dirimu kecil, yang tidak memandangmu sedikit pun karena lemah dan miskin. Ingat, Raja yang datang itu, dia adalah Allah yang membela orang lemah dan membela orang miskin. Dia adalah Tuhan yang datang untuk menegakkan orang-orang yang tertindas, bagi mereka yang mendambakan keadilan. Tuhan, songon nasu adil doho rasa, itu kan? Soina maburjuku marpungu. Soina maburjuku pertangyangan. Begitu rajin aku beribadah memuji namamu, tapi tidak satu pun yang kudoakan, yang kuminta, yang kuharapkan Tuhan kasih. Unang mengapian roham. Songon nani do ni parpesal Daud. Binereng akapar jahat lamar dohardo. Saya melihat orang yang kelakuannya serong, orang yang kehidupannya dipenuhi dosa, tapi mereka hidup dalam kemakmuran. Jangan pernah cemburu melihat orang yang berbuat tidak adil itu, tapi seolah-olah hidupnya tenang dan mulus-mulus saja. Allah akan datang memberikan keadilan yang sesungguhnya. Jika saudara merasa ditindas hari ini, merasa diperlakukan tidak adil hari ini, maka berharaplah kepada Dia yang akan datang menegakkan keadilan yang sesungguhnya. Maka sekali lagi, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak ada satupun alasan yang kita alami dalam kehidupan ini yang membuat kita berhenti berharap kepada Tuhan. Karena itu, bangkitlah. Gairah hidupmu, semangat hidupmu, bangkitlah. Karena kita sedang menanti-nantikan Raja yang adil dan sumber damai yang sesungguhnya itu. Lalu yang kedua yang akan kita pelajari untuk menumbuhkan kembali gairah dan harapan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Melalui nas khotbah ini kita diingatkan bahwa Mesias yang datang itu, dia lemah lembut dan rendah hati. Mesias yang datang itu, dia lemah lembut dan rendah hati. Dia lemah lembut dan rendah hati. Jadi sangat berbanding terbalik dengan kejadian yang mungkin sering kita hadapi dan terjadi kita alami di sekitar kita. Akhir-akhir ini, hari-hari ini sedang dipenuhi oleh manusia-manusia, orang-orang termasuk orang percaya di dalamnya, namarsiadu tu gijang ni roha. Merlubah-lubah mergijang ni roha. Berlomba-lomba melakukan kekerasan. Asal mahaluar hatai sian pamanganna. Tanpa merasa, tanpa memperhitungkan apakah orang lain yang mendengarkan sedang merasa sakit. Asal metulpus hatai sian pamanganna. Begitulah akhir-akhir ini sekitar kita dipenuhi oleh kehidupan sifat nang pangalaho nasongoni. Tengok mah, kekerasan akan menimbulkan banyak persoalan. Kekerasan akan memunculkan banyak konflik-konflik yang baru. Tetapi dia, Tuhan yang datang itu, dia lemah lembut.
Labok do ibana jala si parholong. Jangan suka menyakiti hati sesamamu. Irobana sai dipoda honakana tua-tua na jolo kan. Jolo ni dilat bibir asani dok. Mana? Berhati-hatilah. Jangan asal bicara. Jolo pertimbak kon di bagasar roham. Molohudok song. Omak nilitet. Hai baik ko pinilayon. Alani nalala nama katayon. Sodi ko pe mabaik ko pinin itu konin. Di bana mardala tu da pemar bete-bete. Uba tahu-tahu jo. Anggo hola sangula anon itoi utoson berbeda anon. Memang koro hola muda ula-ula nai balaju sudah. Sape lo jasa diri na berbeda. Apa yang mau kita lihat dari situ? Sedangkan seseorang yang datang bertamu ke rumah kita, dia mampu mendamaikan. Walaupun damai itu sesaat, sebentar, bulan juga perbedaan ini. Tetapi Tuhan yang datang itu, damai yang dibawanya tidak sesaat. Bahkan peperangan pun berhenti. Perbedaan dan nombe, hagu turun masot. Jadi mau ada sonari, nasubui masot, sian perbedaan dan damai nasi Tuhan hidupnya. Mau ada hagu turun, mau masot, dia belum menyambut damai yang sumbernya dari Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan yang datang, Raja Damai itu, dia membuat peperangan di muka bumi ini berhenti. Dia membuat segala pertengkaran berhenti. Perselisih pahaman berhenti. Dan dombe. Mana ada damai. Mardamai. Mardenggan. Nasada. Tunasada. Begitulah. Ketika Mesias, Raja Damai itu hadir, kita sambut, kita terima dengan baik di dalam hati kita. Maka Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan sia-siakan perjalanan hidupmu ke depan. Jangan habiskan waktumu berlalu dengan sia-sia. Ingat, kiamat pasti terjadi. Datu so merinding kita mamereng. Bencana yang terjadi di Bakarang, longsor yang terjadi di mana-mana, gak mungkin hatimu tidak tersentuh. Itu belum seberapa loh. Akan hebat dari situ kejadian yang terjadi ketika Tuhan, Raja yang adil dan jaya itu datang. Maka merenunglah, bangkitkan kembali harapanmu sehingga betul-betul berharap kepada Dia, Tuhan yang adil dan jaya itu, Raja Damai yang datang dengan kelemah lembutannya. Sambutlah Dia, buka hatimu dan tetaplah berharap hanya kepada Dia. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sungguh-sungguh nyata dan hidup, mengingatkan kami, mengajar kami, membangkitkan kembali semangat kami yang patah, harapan kami yang sudah mulai meredup karena banyaknya persoalan kehidupan, banyaknya tantangan dan pergumulan hidup yang datang menghampiri kehidupan kami terus-menerus dan silih berganti. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah menghidupkan kembali semangat kami, sehingga hari ini Tuhan menginginkan kami agar bersukacita, bersorak-sorai, melanjutkan perjalanan kehidupan, melanjutkan perjalanan keimanan kami. Karena satu hal yang kami tahu, bahwa Tuhan akan datang dengan keadilan, dengan kelemah lembutan dan damai sesungguhnya. Tolong dan kuatkan kami ketika kami merasakan diperlakukan tidak adil, ketika kami tidak henti-henti
henti-hentinya merasakan sakit di hati kami. Engkaulah Tuhan yang sungguh-sungguh membalut kesakitan dan kesedihan kami, agar damai-Mu sungguh-sungguh hadir, tumbuh dan diam di dalam hati kami. Berkati seluruh keluarga yang sedang bergumul, keluarga yang sedang menderita, bahkan jemaat Tuhan yang menjerit karena pedihnya kehidupan ini. Biarlah kasih-Mu yang menopang dan menguatkan kembali kehidupan kami, agar kami senantiasa bersukacita hanya mengandalkan nama Tuhan. Sekalipun banyak pergumulan, banyak tantangan, kiranya Engkau memegang teguh iman dan percaya kami. Berkati ibadah kami hari ini melalui kehadiran saudara-saudara terkasih kami dari Yayasan Wisma Kasih Sejati. Kiranya kehadiran mereka mendatangkan berkat bagi gereja ini sungguh menjadi kemuliaan bagi nama Bapa di surga. Terkhusus kami mau mendoakan acara perayaan Natal Sekolah Minggu yang akan dilaksanakan hari ini pukul 4 sore. Tuhan, kami pertaruhkan acara Natal Sekolah Minggu kepada-Mu. Kami mendoakan seluruh anak-anak kami sekolah minggu yang mungkin hari ini pun sedang merasakan sakit penyakit karena iklim dan cuaca di lingkungan kami yang mudah berubah-ubah, sehingga banyak di antara anak-anak kami yang sedang merasakan sakit. Tolong Tuhan, jangan sampai seorang pun di antara mereka tidak mengikuti dengan sukacita perayaan Natal hari ini. Engkau pun kiranya berkenan menggerakkan seluruh hati orang tua dengan sukacita menghantarkan anak-anak mereka untuk merayakan sukacita Natal kami yang dilaksanakan hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan doa ini kepada-Mu demi kemurahan anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.